Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Albert Atamwinata. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam, Teknik Mesin 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang WPS Qualification ya. WPS Qualification punyanya DSAW. Jadi yang lalu-lalu saya sudah membahas tentang WPS Pre-Qualified. Apa sih bedanya WPS Pre-Qualified dan WPS Qualification? Jadi WPS Pre-Qualified itu adalah prosedur-prosedur yang sudah ada di code. Syarat dan ketentuannya itu sudah dituliskan di code ya. Code yang digunakan adalah AWS versi 2015. Jadi kita tidak perlu mengkualifikasi ulang, kita hanya perlu mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada di code. Tapi untuk kebanyakan project itu perlu WPS kualifikasi. Nah, sekarang akan kita bahas di sini. Di halaman pertama kita mempunyai laporan tentang visual inspection ya. Visual inspection ini dilakukan oleh PT DSAW sendiri. PQR-nya itu, PQR number-nya itu PQR 397 ya. PQR itu adalah prosedur qualification record. Jadi maksudnya apa sih? Jadi PQR itu semua kegiatan, mau welding, mau fit up, mau segala macam itu semuanya di record, yang nantinya akan menjadi dokumen sebagai acuan pembuatan WPS. Nah, ini untuk visualnya step ya, ACC yang menggunakan AWS D1.1 2015. Kemudian lanjut ke halaman 2, ini adalah laporan UT-nya. Laporan UT oleh UT Quality. Oke, ini ACC juga. Interpretationnya A, no defect detected ya, PQR 397. Nah, ini untuk laporan MT-nya. Nah, ini dia untuk mechanical test. Untuk di Batam biasanya lab itu pakai punya jasa PTS ya, Professional Technology Specialist. Nah, ini adalah laporan tentang reduce transfer. Ini tensile. Jadi ada dua spesimen. Spesimen pertama, spesimen kedua. Thickness-nya ini kenapa bisa berbeda? Jadi gini, di setiap bagian itu, misalnya area A dan area B, thickness dari material tersebut tidak bisa sama. Lalu kita bisa lihat lebarnya, efektivitas areanya. Nah, ini beda-beda sedikit saja ya. Nah, yang terpenting adalah ini, ultimate tensile load. Ini gak boleh kurang dari spesifikasi tensile material. Karena apa? Kalau si sambungan tersebut kurang dari kekuatan dari tensilenya, base metalnya, berarti sambungan tersebut masih jelek. Bukan dibilang jelek sih enggak, cuman belum memenuhi syaratnya aja. Nah, location of failure-nya ini di base metal ya. Ini bagus nih, bagus. Berarti sambungannya kuat. Ductile failure. Lalu mechanical test. Oh iya, yang tadi untuk transversal itu maksudnya gimana ya dibilangnya? Ntar saya cek dulu. Transversal tensile. Nah, kalau transversal itu dia di sini ya. Ini base metal, ini weldingan,
Ini base metal, ini transversal. Tapi kalau longitudinal, ini dia. Longitudinal ini maksudnya panjang las-lasan. Oke, kita buka longitudinal tensile test. Nah, ini dia. Panjang las-lasan ini. Longitudinal namanya. Jadi bisa dipahami perbedaan antara transversal dan longitudinal ya. Kita kembali lagi ke data PQR-nya. Ini hasilnya. Ini bisa dibaca semua. Dan ini untuk bending. Karena thickness-nya itu 16 ya. Thickness-nya 16 itu kalau nggak salah pakai side bend kalau di AWS. Untuk di bawah thickness di bawah 8 itu bisa pakai face sama root. Face sama root itu 2 face bending dan 2 juga untuk root bending. Di thickness 10 itu dia dikasih pilihan bisa side bend 4 atau face bend 2 dan root bend 2. Nah, ini ACC semua ya, no discontinuity was observed. Karena mulus, dia hasil lekukannya dia mulus. Ini dari PTS juga. PTS nih mekanikalnya ada di sini, di data PQR-nya ada side bend, tensile sama side bend tensile aja ya. Side bend tensile aja. Side bend tensile. Oh, ada V-Notes juga ya, Charpy. Nah, ini dokumen report Charpy dilakukan oleh PTS juga. Nah, ini Charpy juga. Dia ada suhu-suhunya dia. Ada di 0 degree. Nah, ini untuk hardness-nya. Jadi hardness di sini dipakai metode Vickers ya, Vickers. Jadi ada beberapa titik itu sudah ada ketentuannya di code di AWS tentunya. Ukurannya misalnya titik 1, titik 2, titik 3 ke yang lainnya itu sudah diatur di code. Kita tinggal mengikut saja. Lalu ini adalah makro. Nah, kegunaan makro itu kita bisa melihat bentuk dari weldingan itu tersebut. Itu kita etching dulu menggunakan nital, lalu kita aplikasikan ke material ini. Tapi sebelum diaplikasikan, material ini wajib di grind flush dulu di sampingnya ini sampai betul-betul halus, lalu di etching dengan cairan nital. Setelah itu kita bisa lihat, nah ini dia yang dinamakan fusion line itu. Ini fusion line, ini daerah heat affected zone. Nah, ini yang original weldnya, original weld kan SAW, dan ini SMAU, di continue sama SMAU untuk repairnya. Nah, berikut adalah laporan pengujian secara keseluruhan. Nah, ini adalah visual ACC, UT-nya juga ACC, dan MPI-nya juga ACC. Radiografinya enggak ya, karena non escape. Kalau di AWS itu UT MPI aja. Lalu untuk mechanical testnya ada tensile, yang transversal. Yang transversal itu ini dia. Yang transversal itu dia di sini. Di base metal.
base metal. Dan ini weldingan ya, jadi ini spesimen. Lalu yang ini longitudinal, karena sepanjang las-lasan jangan sampai ketukar. Oke. Lalu ada bending test, CC juga, macro examinationnya ACC juga. Lalu ada hardness, lalu ada charping. Kok not applicable semua ya? Tadi ada, oh mungkin belum masukin ya. Nah, ini adalah PWPS. Jadi PWPS itu ada sebagai acuan pertama PKIR ya, lakukan PKIR. PWPS. Jadi di PWPS ini semua sudah tertera, dari materialnya, consumable-nya, welding desainnya, segala macam ada consumable-nya, ada trade name-nya, semuanya sudah ada. Nah, di PKIR ini baru kita record ya, kita record PKIR numbernya, PKIR 397, tanggal berapa. Lalu untuk base metalnya, detail base metalnya semua kita tulis di sini, yaitu menggunakan S355KT0 yaitu grup 2 dengan thickness 16 mm. Lalu weldernya ini juga penting nih, harus ditulis weldernya siapa. Di sini M Musarwadi. Ini dia pas sequence-nya. Ini adalah original weldnya. Ini original weldnya. Baru di kan mau buat WPS repair dah, jadi di remove sebagian menggunakan gouging, carbon arc gouging. Thicknessnya 16, lebarnya dia minta 16 juga. Jadi ini harus pas ya, dia minta bukaan after gougingnya ini 16 mm, dia harus pas karena diukur di situ nanti kan. Start date-nya ini di record, start date-nya tanggal berapa, time-nya jam berapa, selesainya tanggal berapa, waktunya juga jam berapa. Jadi gouging depth-nya ini 16 mm, putus deh thickness, putus thickness. Jadi rootnya itu menggunakan SMAW ya, SMAW. Electrode-nya dari Oil Lincoln Tenax 56S. Specification-nya A5.1, classification-nya E7016. Ini kawatnya harus di baking dulu minimal 70 derajat Celcius. Diameternya 3,2. Lot number dalam consumable ini kadang-kadang esensial ya. Ada beberapa job tertentu yang minta kalau PKIR yang menggunakan lot number tersebut di lapangan atau diaplikasikan di job juga harus lot number yang tersebut, karena ditakutkan ada perubahan terhadap consumable tersebut. Meskipun mereknya sama, klasifikasinya juga sama, tapi lot numbernya beda, itu kadang-kadang rancu. Nah, untuk fill cap-nya itu bisa pakai 3,2 dan 4,0. Ini lot number untuk 3,2, ini untuk lot number yang 4,0. Dia pakai punya Oil Lincoln seperti itu. Spesifikasinya A5.5, klasifikasinya E7018. Sama juga di baking 70 derajat ya. Jadi beberapa consumable SMAW itu harus di baking dulu karena ditakutkan ada hidrogen yang terperangkap di consumable tersebut. Tapi untuk
suhunya itu nggak boleh panas-panas karena akan merusak dari flux tersebut, jadi kualitasnya nanti bisa berkurang. Nah, kemudian ada tekniknya bisa ditarik atau digoyang. Kalau stringer itu ditarik, kalau di weaving itu digoyang dia. Ya multipass, posisinya 2G. Jadi kalau running PKR ini dia butuh welding monitor. Jadi yang merecord semua aktivitas welding itu dia welding monitor. Nah, ini ransitnya. Bisa di ya. Bayar teman-teman, maaf ya. Saya pakai yang gratis. Jadi ini root passnya. Root pass pokoknya dari awal dia start welding itu semua di record. Ada ampere, ada mebelnya, ada pasnya pas ke berapa, layar berapa, ampernya min maxnya berapa, voltage, polaritasnya udah pasti DCP semua ya. Travel speed, nah, untuk mencari travel speed ini dia panjang weldingan dibagi waktu ya. Inputnya dia nggak tulis bit, well bit ini lebar dari rigi-rigi las-lasan tersebut, dan height ini adalah tebal dari las-lasan tersebut. Biasa kalau mau itu kebanyakan orang nulis langsung 3 mili, 2 mili, 4 mili gitu. Nah ini temperatur, jadi kita setiap pas welding itu kita perlu ukur ya. Jadi inputnya ini sebenarnya harus dicari juga, cuman dia kosongin dia. Jadi rumus heat input itu adalah ampere kali voltage, ada minimal maksimal ya, berarti kalau yang dikali itu minimal, nanti heat inputnya juga minimal. Kalau yang dikali maksimal berarti heat inputnya maksimal. Jadi untuk cari heat input itu rumusnya ampere kali voltage kali 0,06 dibagi travel speed, habis itu dikali thermal efficiency-nya lagi ya. Nah ini WPS untuk originalnya. Pertama itu di seal weld ya pakai GMAW. Nah, baru tuh di remove, di continue pakai SAW. Ini WPS nya ini. WPS ini qualified ya, qualified WPS qualified, tapi yang original. Yang tadi di data PKR itu untuk membuat WPS qualified juga, tapi yang untuk repair. Ini original weldnya pakai SAW. Ini PKR nya juga ada. Pokoknya kalau WPS itu pasti ada PKR nya. Nah ini ransitnya juga ada. Nah ini detailnya. Pertama itu seal weld pakai GMAW, baru di gouging, grinding, di remove ya, baru continue SAW, submerged arc welding. Jadi ya satu kali ngisi aja sudah penuh karena thicknessnya tipis, sedangkan SAW itu filler metalnya 4 mili, dia bisa well bit sama. Sedangkan SAW itu dia kawatnya aja 4 mili, dia bisa well bitnya itu besar dan tebal juga dah dalam. Nah ini adalah mil sertifikat. Jadi ini adalah sertifikat material dimana kita bisa melihat spesifikasi, heat number, uji tensilenya, impactnya, chemical compositionnya, mechanical properties, segala macam ada di sini. Certificate. Ini certificate juga. Ini adalah sertifikat dari electrode-nya, consumable filler metal dari
Watts mau tersebut Tenax 7016. Nah, ini yang untuk Super Cito dari Oil Lincoln 7018 ya. Ini sama juga 7018. Ini ada chemical. Jadi ini semua ada teman-teman. Kalau misalnya nge-search sertifikat dari filler metal tersebut pasti ada, selalu ada. Nah, udah semua kita bahas di WPS qualified-nya, WPS jadinya. Di company name ini PT DSAW, prosesnya SMAW, PQR-nya tadi 397 ya. Ini nggak boleh beda nih. Oke, kita lanjut. Materialnya S3, thickness-nya 16 mm. Jadi kita pakai DCP karena kalau SMAW itu dia constant current. Ya harusnya tetap deh DCP. Jadi filler metalnya yang dipakai itu ada dua, yang 7016 dan 7018. Multipass, elektrodnya satu, number of elektrodnya satu ya. Dia kalau number of elektrodnya dua itu udah sekali ngelas dalam satu waktu itu dia pakai 2 elektroda. Lalu preheatnya saya bikin 70, maksimumnya 150 karena saya nggak lihat tadi. Ini sebenarnya tugas engineer pasti preheatnya. Nah, ini dia parameter. Ini parameter ini dapat dari mana? Saya ngambil dari sini. Transit. Nah, parameter ini saya ngambil dari sini. Karena apa? Ya, ini nggak boleh berubah ya. Kalau berubah dia harus dikualifikasi ulang dia. Ini nggak boleh berubah nih. Nggak boleh jauh-jauh juga. Apalagi nih, consumable-nya nggak boleh berubah juga. Nah, ini apa ini? Ini adalah data dari uji ya, uji tensile tadi. Uji tensile. Nah, dari sini. Jadi kita tinggal menyocokkan aja, kita masukin semua data-data yang di sini. Karena kalau WPS ini nggak bisa dibuat-buat. Dalam artian kita mengada-ngada data tersebut. Jadi datanya harus ada bukti supaya klien kita juga nyaman dan project dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kedagalan. Jadi bentesnya ini, visualnya ini, tensilenya ini, radiografinya nggak ada, UT-nya pakai DSAW MUT 004 dan hasilnya juga ACC. Jadi ini nilai-nilai tensile. Builder name-nya adalah M Sarwadi. Tesnya dilakukan oleh PTS dan UTQ. PTS untuk mechanical dan UTQ untuk destructive test. Numbernya adalah PQR 397. Dari saya cukup itu saja. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.